ya laki-laki ya, walaupun ganteng tapi kok tidak benar-benar diikuti atau dianti-anti ya, disertai dengan niatan ingin mencari jodoh, mencari jodoh atau diniati dengan menyempurnakan iman atau gimana dengan cara seperti itu ya, semuanya tidak akan menjadi jodoh. Nah kalau benar-benar mencari jodoh, dicari sungguh-sungguh, saya datang ke sini loh pakai sepeda motor sendirian, tidak ada bawa teman kan, sendirian di sini, akhirnya datang. Setelah saya ditanya sama adminnya istri saya ini, terus istri saya ini yang dulu bukan istri saya terus minta biodata saya, terus kemudian foto saya itu agak gimana gitu, agak keren baju. Nah terus dengan mungkin ya karena distekornya dulu, kemudian bilang iya gitu, ada yang ingin kenalan, saya ingin kenal dia, terus dia bilang iya, terus akhirnya kita dikeluarkan dari grup Unik Serius untuk dipindahkan ke grup Tarling itu grup perkenalan perkenalan 3 hari, perkenalan di 3 hari. Nah di 3 hari kita tidak boleh seperti sama aturannya, cuma di grup Tarling itu hanya perkenalan aja, kayak tanya nama siapa apa, terus tidak boleh video gitu. Terus akhirnya setelah 3 hari itu adminnya tanya Mas, sampean yakin berapa persen? Terus ini ditanya juga, Mbak, sampean yakin berapa persen di grup Tarling itu? Nah saya menjawab 90% saya yakin, dan ini 75%. Nah dengan kayak gitu terus ditanya sama adminnya, ini lanjut ta'aruf apa enggak? Setelah itu dilanjutkan, kita berdua menjawabkan ya, insya Allah ta'aruf langsung. Nah kemudian terus kita dikeluarkan dari grup Tarling, terus dipindahkan ke grup Tayo, yaitu Ta'aruf Yo. Nah di grup ini, di grup sebelum-sebelumnya juga itu semuanya diawasi oleh admin, seperti Tarling juga diawasi oleh admin, tapi yang chat berdua saja, tapi diawasi oleh admin. Nah kalau di Ta'aruf ini sudah bisa kirim stiker, sudah bisa VN, tapi jangan banyak-banyak soalnya adminnya ngurusi. Nah terus boleh PC, kalau ada yang boleh PC, tapi asal ada yang nemenin gitu, ada yang nemenin admin seperti itu. Nah jadi kita di sini di grup Tayo ini biasalah, tapi diawasi atau dipantau oleh 8 admin atau 10 admin. Nah seperti itu. Nah ketika di Ta'aruf itu ya perkenalan. Nah ini kan saya masih belum ketemu sama sekali sama istri saya, belum sama sekali. Saya di Kediri dan ini berada di Mojokerto, belum ketemu sama sekali. Nah ketika itu VC pertama, VC perkenalan aja, pengen tahu. Nah sampai pulsa saya kuotanya habis kuota habis, saya pakai kuota biasa. Nah, seperti itu ya, perjuangan untuk sampai terputus, akhirnya nungguin bolak-balik ya. Terus setelah VC udah sudah pernah ketemu wajahnya seperti apa, seperti ini. Nah terus kemudian VC kedua ini berhubung saya pengen tahu ibunya. Terus awalnya ini sendiri di belakang rumah VC, terus pengen ketemu ibunya.
pengen tahu ibunya seperti apa. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama ibunya, ketemu sama ibunya, kenalan sama ibunya, terus ibunya bilang gini, Play, kalau memang sampean bener-bener serius sama Soleh, segera main ke sini. Nah, ya kan, di sini ya Salvia juga perlu kepastian. Kalau memang benar-benar serius, segera ke sini, main ke sini. Nah, terus saya bilang, oh ya Bu, saya carikan waktu. Nah, saya carikan waktu, insya Allah hari Minggu depan ya, hari Minggu depan saya ke sana. Nah, berhubung di hari Minggu itu ada pengajian muda-mudi, muda-mudi daerah, akhirnya saya undur. Ini juga ada pengajian muda-mudi, saya akhirnya saya cari hari kerja libur, kerja saya itu liburnya hari Jumat. Nah sih, udah itu, oh ya kenapa hari Jumat aja? Terus hari Jumat saya langsung bilang ke ibunya, insya Allah Bu, Jumat besok, Jumat depan saya kesana langsung. Oh iya, saya tunggu. Kemudian kan, kemudian singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol. Nah, pas hari Jumatnya itu, saya kan nggak tahu alamannya, saya minta Sherlock. Nah, saya berangkat pagi-pagi jam 5:30 saya berangkat dari Kediri biar pagi ketemu pagi itu loh. Nah, ini saya pakai aplikasi Google. Nah, aplikasi Google itu saya dengerin headset, kemudian saya kasih helm ini, nah kan. Terus otomatis kan kalau Google Map itu kalau dikasih apa, kalau hanya pendengar kan bisa, nanti kalau ada tikungan kan bisa diarahkan ke Google Map. Jadi saya pakai headset satu sini. Nah, terus, nah ketika itu saya lewat mana ya, lewat terowongan terus kemudian ke selatan, nah, menuju arah mana? Arah Mojokerto kota. Nah itu Google Map-nya mati ternyata. Akhirnya tidak ada notifikasi sama sekali dari telinga. Saya nggak dapat notifikasi. Jadi sama terus sampai kota, sampai Jetis. Nah sampai Jetis itu jauh banget. Nah terus kok sampai sini sih? Terus akhirnya saya buka lagi berhenti HP. Ini kok terlalu jauh sampai. Terus saya koneksikan lagi ke lokasinya istri saya. Lagi sudah terlalu 40 menit lagi. Wah, hasilnya saya balik lagi menuruti Kali Berantas. Terus akhirnya alhamdulillah sampai di sini sampai jam 7:30 ya. Setengah 8 sampai jam setengah 8. Nah, harusnya 2 jam itu sudah sampai. Nah, ini sampai 2 jam setengah lah. Nah seperti itu. Nah nyampe, ternyata istri saya ini lagi ngelesi atau jadi guru privat di rumah teman, soalnya katanya grogi. Terus bingung ketemu sama calonnya. Iya lah gitu. Terus akhirnya disuruh ibunya untuk ngelesi privat di salah satu muridnya. Nah, saya datang, dianya nggak ada, adanya bapak sama ibunya. Ibunya disambut dengan baik, disuruh makan langsung. Suruh makan, bikin kopi. Nah terus ngobrol-ngobrol, terus kemudian si adiknya Salvia ini, si Sena ya, Sena ini suruh jemput kakaknya untuk ketemu, untuk balik bahwa informasi bahwa saya itu udah datang gitu. Nah terus untuk sebentar udah datang lah, terus kita ketemu bahas dan sini ngobrol-ngobrol sampai jam 11, sampai jam sebelum zuhur lah. Terus saya sebelum Jumatan jam 10:30 atau jam 10, terus saya disuruh istirahat dulu di sampai jalanan jauh, istirahat.
saya tidur bentar, terus kan hari Jumat itu, terus hari jam setengah 12 saya dibangunin bapak. Ayo sholat Jumat sekarang. Terus saya mandi, Jumatan. Terus Jumatan, sambil Jumatan balik lagi, ngobrol-ngobrol lagi bentar, terus ngobrol-ngobrol, terus kita itu ya pokoknya nanti kalau siap lama baca. Nah terus saya belum kepikiran itu. Nah, setelah udah jam 3 saya pulang. Jam 3 saya pulang ke rumah. Saya ceritain ke ibu saya ini nanti doain sama ibu, kayaknya cocok. Nah, seperti itu langsung kita langsung bulan depannya saya langsung lamaran di sini, bawa dua mobil langsung sini. Nah, sini langsung kita lamaran. Temuan kedua langsung lamaran loh guys. Nah, benar lamaran di sini ya, di sini tempatnya nih. Ini di rumah istri saya ini lah. Nah, saya di pojokan situ. Nah, jadi saya di pojokan sini. Nah, terus saya lamaran dengan keluarga di sambut. Nah, terus ada pakainya ini, dari Krian, dari Sidoarjo. Nah, bilang ini langsung ditentukan tanggalnya. Kapan enaknya nikahnya ini? Terus tidak usah balikan lamaran lagi, tidak usah dibalikan lamarannya, langsung saja kita tentukan tanggal hariannya, hari pernikahannya. Nah, terus kemudian ambil tanggalan, dibuat oh ini tanggal 21 awalnya planningnya orang tua istri saya itu 28 Maret. Nah, tapi karena yes mungkin pada ada keperluan atau sibuk sesuatu, akhirnya Pak D kan yang mimpin jangan apa jadi moderator di lamaran ini istilahnya, moderator. Terus akhirnya tanggal 21 aja ya, 21. Nah kan apa 21 harinya hari Minggu ya, hari Minggu itu. Terus nenek saya kan agak kejawen ya, jadi ditanya hari apa itu, hari apa, hari Minggu mbak, hari Minggu. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada pertentangan dengan keluarga gitu. Hari 21 tanggal 21 akhirnya datanglah hari tanggal 21. Tanggal 21 langsung kita kesini, terus ijaban. Nah, ijaban di awalnya saya belum ya sebelum hari hanya itu saya ngurusin saya surat pindah nikah. Kalau nikahnya di sini di Mojokerto, ngurus surat pindah nikah. Dan di sini saya ketemu sama Mbak Utinya ini yang di Ponorogo, datang ke sini, ketemu Mbak Uti, saya bawain tuh kerjaan saya trambulan mini. Saya bawain, alhamdulillah suka. Terus dia ngobrol, bentar nyambung gitu kan, jadi senang lah. Terus kemudian setelah nikah dan pernikahannya sudah, nah, terus langsung hari-harinya datang, datang hari H. Nah, saya nggak datang rapat di sini, yang makin bapak rapat di Kemenak, ya di KUA, nah, di KUA. Terus kita langsung ke di KUA diurusin bapak sama Alfi sama istri saya. Nah, terus saya itu langsung datang ke sini, langsung datang duluan. Nah, terus keluarga saya nanti saya itu akhirnya penghulu sama satu orang asisten datang ke sini ya. Saya datang ke sini, terus kemudian ijabahnya di sini guys, di sini ya. Nah, jadi ijabahnya seperti itu. Jadi
seperti itu ya kita perlu fokus dengan satu tujuan. Ya awalnya sih ya serius, harus dengan benar-benar niat serius. Akhirnya bisa menikah karena serius tadi. Jadi kalau kita bener-bener ya laki-laki ya, walaupun ganteng tapi kok tidak bener-bener diikuti atau diambil-ambil ya, disertai dengan niatan ingin cari jodoh, mencari jodoh atau diniati dengan menyempurnakan iman atau gimana dengan cara seperti itu ya semuanya tidak akan menjadi jodoh. Nah kalau benar-benar mencari jodoh, dicari sungguh-sungguh, saya datang ke sini loh pakai sepeda motor sendirian, tidak ada bawa teman kan, sendirian di sini, akhirnya datang, terima dengan baik. Nah itu ya kemudian istiqoroh, jangan lupa istiqoroh setiap hari saya istiqoroh itu, setiap hari setiap malam. Alhamdulillah saya ketemu dengan istri saya, ya kebiasaannya sama, kita ibadah sunnahnya sama, seperti itu. Jadi kita alhamdulillah ketemu dengan orang yang tepat, dan di waktu yang tepat juga. Nah, jadi umur saya 25 dan ini 20 tahun, jadi terpaut 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun kali 20 berarti 5 tahun. Nah, maksudnya jadi 5 tahun itu pautnya. Jadi kita ini yang benar-benar cari jodoh juga, benar-benar saya tanyain jodoh akhirnya dipertemukan sama Allah ini ya alhamdulillah. Jadi itu kayak, dan saya masuk grup itu memang saya lihat grupnya itu bagus. Jadi ketika masuk grup itu tidak boleh japri, tidak boleh menjapri anggota tertentu, kan gampang tuh di WA bisa dijapri tuh anggota-anggotanya, bisa diklik, bisa dicat langsung dan di modus-modus kan bisa itu. Tapi di grup itu kalau ketahuan seperti itu, ketahuan japri atau kan tidak boleh nyepi tuh. Jadi ketahuan japri, terus yang salah satu pihaknya kok nggak terima kok digangguin, itu bisa dilaporkan ke adminnya sehingga bisa dikeluarkan dari grup tersebut. Berarti berarti ini grupnya serius beneran, beneran. Nah, akhirnya bisa tuh, bisa japri aja nggak boleh. Jadi japri aja nggak boleh. Jadi insya Allah kita kalau mencari jodoh tanpa pelanggaran pun kita bisa dengan niat gimana mencari jodoh, seperti itu. Jadi saya 2 hari masuk grup itu akhirnya dapat, karena bener-bener niatan pengen mencari jodoh. Nah guys, kalau kalian ingin mencari jodoh, cari, jangan tunggu. Kalau bener-bener pengen jodoh, pengen seperti kita, iya deh. Nah, kalian bener-bener dihati serius, didoai, usaha ikhtiar untuk mendapatkan jodoh, seperti itu. Jadi kalau kita japri-japrian wala taqrabu zina innahu kana fahisha, seperti itu. Jadi dengan japri itu ya termasuk mendekati dengan ya, seperti itulah. Kita ngobrol bersama, kita ngobrol 2 orang aja itu ya lebih, kalau sudah ditemui dengan untuk perantara. Nah kalau di grup ini mau VC, mau chatting, kan ada yang ngawasin. Jadi kita nggak sendirian, berduaan. Jadi ada yang ngawasin, ada yang nunggoni. Terus VC juga ditunggoni. Kalau VC admin nggak longgar, nggak bisa VC. Nah seperti itu. Jadi kita bener-bener ya, alhamdulillah kita perkenalan dari kita kenal mulai 25 Desember itu kita masuk Tarling. Nah, 25 Desember, kemudian Januari kita ketemuan pertama resmi tadi, terus ketiganya rapat. Nah,
apa ngurusi Februari, ngurus lamaran dulu lah, terus kemudian ngurusi surat pindah nikah. Ngurusi surat pindah nikah, terus yang keempat langsung hari harinya menikah. Nah seperti itu. Jadi kita bener-bener tidak kenal sama sekali, awalnya tidak kenal sama sekali, memang ya qadarullah, memang seperti itu, qadarnya seperti itu. Jadi kita hanya 4 kali pertemuan kita sudah bisa menikah seperti ini. Nah, insya Allah kalau diseriusi tenanan, dilangi tenanan, diniati untuk mencari surganya Allah dan menghindari kemurahan Allah, insya Allah kita menyempurnakan iman dengan menikah. Insya Allah kita ya seperti itu. Jadi kita menghindari hal-hal sepele, karena orang yang orang yang terjebak dosa besar awalnya dengan meremehkan dosa besar kecil, seperti jadinya itu seperti itu. Jadi kita perlu niatan serius untuk mencari jodoh. Alhamdulillah Allah memberikan, dan alhamdulillah ya Allah, ya setelah 3 bulan pernikahan, kita pernikahan di bulan Maret tanggal 21. Nah, alhamdulillah setelah 3 bulan kemarin, alhamdulillah 21 Juni kita sudah tahu bahwa istri sudah mengandung. Ya alhamdulillah seperti ini ya Allah. Jadi kita diperkenalkan dengan karena Allah, ya insya Allah kita bisa langgeng sampai saat terusik, sampai dunia akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya ceritakan ini bisa memotivasi kalian semua untuk menjadikan para ukhuwah, para akhwat, para panjenengan semuanya yang masih jomblo, jombloan-jombloati yang masih belum menikah, bisa mendapatkan jodoh yang barokah, kalau yang wanita dapat jodoh yang solid, yang pria mendapatkan jodoh yang solid. Dengan seperti itu ya alhamdulillah, insya Allah grupnya tambah barokah dan semuanya bisa saling membantu, karena adminnya juga baik-baik, mau membantu kita. Jadi hormatilah aturan yang sudah dibikin oleh admin, aturan itu untuk kebaikan kita semua. Jadi berartilah agar kita tidak melakukan pelanggaran. So as long as I live and love you, will have and hold you. You look so beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white, and tonight. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apa yang sudah saya sampaikan semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Cukup dari kami. Akhir kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.